Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend Stevie, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman semuanya, para pioner, holder, dan juga trader Bitcoin, tetap semangat dan jangan kendor, jangan patah hati, dan juga jangan putus asa. Harga Pi Network pada saat acara konsensus 14 sampai dengan 16 Mei yang tadinya dari harga stagnan, harga bawah di 0,50, 0,55, kemudian merayap naik sampai tembus level resisten $1, kemudian market gaspol di 1,66 US dollar. Mungkin banyak para trader maupun holder kita yang belum sempat jual karena harapannya ingin menjual di angka 2 US dollar atau 1,8 dan 1,9. Ternyata posisi market 1,66 US dollar paus dari luar menjual dalam skala besar dan market langsung dump mendadak sampai di angka 0,93. 0,93 itu membuat panik para trader, holder maupun pioner dan mereka mulai krisis kepercayaan terhadap Pi Network. Kemudian market dari 0,93 US dollar merangkak naik lagi di harga 1,25. Artinya scalper yang main scalping serok di harga bawah 0,93, mereka masih ada kesempatan profit di 35% sampai 40% yang bermain scalping. Yang tidak main scalping tentunya mereka tetap hold. Dan sekarang market terus dump 50% dari harga tertinggi dia 1,66, sekarang posisi market di angka 0,6959 US dollar, 0,70. Artinya ada minus 50%. Volume transaksi pada hari ini 68 miliar US dollar, sedangkan kemarin sampai di 120 miliar US dollar. Memang volume transaksi penurunan di 50% juga pasca dia crash ya, 50% dari harga tertinggi. Nah, sebelum saya akan reaction memberikan solusi kepada teman-teman semua, saya akan memberikan rekomendasi seperti biasa, promosi tentang kelas saya. Teman-teman join kelas saya akan bisa memberikan arahan ya untuk bermain di Bitcoin. Cara main scalping ya, walaupun market dump, kita masih berpotensi profit dari Bitcoin. Jadi tidak harus ya nunggu market bullish baru kita cuan. Posisi market dump ini kita masih bisa berpeluang untuk mengambil profit. Nah, tekniknya ya, teknik dan cara triknya main scalping itu saya ajarkan di kelas saya. Yang ingin ikut kelas cepat join ya. Japri WA saya di 0895 4087 21300 ya. Jadi teman-teman tidak galau. Ya, yang sangkut itu bisa stres. Kalau yang masuk di harga 150 US dollar, ya harga tinggi 1,50 US dollar, mereka all in masuk 100 juta. Sekarang posisi dump, uang 100 juta tinggal 50 juta. Ya, pasti panik. Nah, yang panik ya, saya berikan masukan, teman-teman segera join kelas saya. Oke, kita akan reaction mengenai news ya, dan juga faktor turunnya Bitcoin membuat panik para holder, pioner maupun trader ya. Itu banyak aspek dan juga bisa ini merupakan strategi dari tim core team atau kokalis ya. Mereka punya planning ya yang akan dikerjakan atau yang akan memberikan surprise kepada kita semua. Harga Pi Network akan melonjak ya. Binance menggoda dengan simbol Pi. Harga Pi Network Pi anjlok setelah pengumuman ekosistem yang sangat dinanti-nantikan pada Rabu 14 Mei. Tidak memenuhi ekspektasi, nilainya telah turun hampir 50% dari titik tertingginya minggu ini, menghapus sekitar 4 miliar US dollar dan kapitalisasi pasarnya. Meski begitu, proses listing Bitcoin yang sedang berlangsung di Binance dan HTX bisa menjadi pendorong untuk pemulihan harga. Jadi penurunan ini teman-teman kita sikap dengan positive thinking, karena Bitcoin sudah mempunyai planning yang jelas, bukan rumor kabar burung, tetapi ini data bahwa dia sudah ada planning ya, dan semoga planning ini akan segera terrealisasi dalam waktu dekat. Bahwa Pi Network ini akan listing di Binance dan HTX dan bisa ini menjadi suatu faktor
ya damnya harga Picoin itu untuk menaikkan harganya pasca dia listing di Binance dan HTX. Kemungkinan pemulihan harga P-Network pasca isyarat Binance. Harga Picoin anjlok dan turun di bawah 1 US dollar setelah kabar tentang ekosistem yang dinantikan ternyata mengecewakan. Dalam pernyataannya, tim pengembang Pi mengumumkan peluncuran dana baru senilai 100 US dollar. 100 juta US dollar untuk diinvestasikan ke startup ya yang menggunakan teknologi mereka. Namun banyak pengguna Pi mengeluhkan bahwa pengumuman ini datang terlalu terlambat, terutama karena ekosistem yang ada sejauh ini belum memungkinkan perkembangan, berarti meskipun sudah hampir 3 bulan sejak peluncuran mainnet. Ya pastinya mereka, para pioner, holder, dan juga investor kecewa, itu pasti. Semua pasti kecewa. Makanya teman-teman, mereka yang buy maunya profit instan. Ketika buy harga pumping, mereka akan lepas aset. Nah, pinternya kita masih pinter lah paus yang di luar negeri. Paus-paus di negara luar lebih pinter dari kita. Mereka buy di harga stagnan 0,50 ya, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, di saat harga DAM setelah mainnet tanggal 14 Maret ya, harga DAM mereka sudah tabung Picoin dari harga 0,40. Di saat dia crash mereka sudah menabung secara bertahap 0,40, 0,45, 0,50, terus mereka bertahap menabung selama 1 bulan 2 bulan. Ketika pumping di harga 1,66 mereka lepas aset. Bayangkan berapa profit yang mereka dapatkan yang masuk di harga 0,40, 0,50. Mereka sudah mengantongi profit di 200%. Kalau yang buy di 0,40 pada waktu dia crash ya, dia potensi profit sampai berapa? 300%. Artinya kalau mereka beli 10 miliar ya, paus-paus itu dengan uang rupiah seumpama 10 miliar, artinya mereka profit di 30 miliar hanya hold 2 bulan. Bagaimana kalau yang beli yang 100 miliar ya, 300 miliar hanya hold 2 bulan. Nah, itu tidak terpikirkan oleh kita karena mereka lebih cerdas ya. Pemain kripto luar negeri lebih cerdas dari kita. Jadi kita kalah start. Kita beli mulai menabung ketika harga sudah merangkak naik, baru mulai panik buy. Di harga 0,80, 0,90 baru panik buy. Ya, bahkan ketika dia pumping di harga 1,2 itu menambah muatan di pucuk. Ya, all in menambah muatan di pucuk. Itu kesalahannya. Mereka tidak. Mereka beli di saat market down dan stagnan. Nah, itu paradigma mereka memang di atas kita. Ya, pola-pola pikir strategi dalam trading. Nah, itu yang harus kita perbaiki, teman-teman ya. Nah, untuk info mengenai dia akan listing di Binance ada X-nya postingan tentang logo Binance tapi simbolnya simbol Picoin. Nah, memang Binance selalu memberikan simbol, tidak memberikan kata-kata yang vulgar. Dia selalu memakai bahasa-bahasa yang ilustrasi. Ya, tinggal kita dalam menerjemahkannya. Jadi dia memposting logo Binance, tapi logo ini bernuansa Picoin. Nah, ini merupakan suatu simbol. Dan kedua, ya, ada postingan juga dari HTX bahwasannya di X-nya HTX berencana untuk melistikan Picoin. Spekulasi juga beredar bahwa HTX berencana melistikan Picoin. Sebagian besar spekulasi ini muncul dari postingan harian HTX di platform X, sebelumnya Twitter, yang sering menampilkan berbagai aset kripto seperti P-Network, ya, Tron, TRX, ya, Pepe, Shiba Inu, dan juga Mudeng. Nah, itu teman ya. Jadi simbol-simbol dari kedua bursa besar ini memberikan signal bahwa Bitcoin dan juga P-Network ini akan listing di HTX dan Binance. Nah, jadi santai-santai saja, yang sangkut hold,
Nah, bagaimana untuk mendapatkan profit di saat market down? Nah, itu teman-teman ilmunya akan saya ajarkan di kelas saya. Cepat join kelas saya ya. Itu saja informasi edukasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.